Hai, jumpa lagi di 100% dari nol. Tahu gak sob, dari zaman penjajahan sampai zaman kita sekarang ini, pemerintahan kita nggak pernah lepas dari yang namanya korupsi. Gimana nggak yang kaya makin kaya dan si miskin tambah miskin. Oh ya, gua nggak bahas soal korupsinya. Kali ini kita bakal ngomongin hal yang nggak kalah bahayanya dibandingkan korupsi. Kalian yang lagi ngejalanin bahaya ini ataupun pernah mending saksiin sampai selesai. Nih, serangan baru untuk generasi muda yang sifat kehancurannya jauh lebih besar dari narkoba. Disclaimer, ini menurut gua pribadi dan kawan yang ngalamin sendiri. Apakah itu? Ini dia, pinjol dan judi online. Gua tulis skrip ini nggak perlu banyak riset, nggak perlu banyak tanya sana sini karena sebagian besar isi dari skrip ini adalah pengalaman teman-teman gua pribadi yang kebanyakan 90% dari anak-anak muda yang gua kenal terjerat pinjaman online dan judi online. Mungkin kalau mereka terjeratnya pinjaman online terlebih dahulu, mereka biasanya cenderung nggak bermain judi online. Meskipun nggak semuanya. Kenapa? Kata mereka gak seneng aja, atau lebih baik mereka membayar cicilan. Karena mereka tahu judi itu tidak pasti, tapi cicilan mereka yang sudah pasti. Namun berbeda dengan mereka yang terjeratnya lebih dahulu ke judi online. Mereka cenderung lebih gila karena mereka senang akan sensasi bermain judi tersebut. Kenapa bisa ada sensasi itu? Nah, itu semua udah settingan yang buat aplikasi itu sob. Coba kalian perhatiin. Di beberapa momen, ada kan tuh suara-suara yang muncul, terus gambar-gambar yang muncul. Hal ini yang ngebuat orang nyaman main dan ketagihan. Itulah yang disebut user experience. Mereka seperti kecanduan berharap mendapatkan jackpot atau hasil besar tanpa harus bersusah payah. Dan ketika uang mereka habis, segala cara akan mereka lakukan demi bermain lagi. Berharap setelah ini mereka akan menang banyak dan akan membayar semua hutang-hutang mereka. Tentunya dengan hasil kemenangan yang diharapkan tadi. Kalian perlu tahu nih, judi online dan pinjaman online bukanlah hal baru. Sedikit gue jelasin sejarahnya. Anak-anak warnet tahun 2010 pasti relate kalau di warnet ada orang tua yang main kartu atau liatin situs bola. Tahu gak? Kemungkinan besar mereka sedang melakukan yang namanya judi online. Berarti 2010 sudah mulai tumbuh atau mungkin ada yang ngalamin atau tahu hal itu dari sebelum tahun 2010. Kalian bisa share di kolom komentar sob. Oh iya, kalau pinjaman online juga bukan sesuatu yang baru. Dari 2013 sampai 2014 mereka sudah muncul di Indonesia, namun pada saat itu masih berupa kredit pembiayaan barang. Skemanya masih jadul sekali. Kalian perlu ketemu dengan sales, dengan perjanjian yang ditandatangani secara langsung. Meskipun masih semi online, melainkan sudah bisa dikatakan pinjaman online. Karena penginputan datanya melalui web atau aplikasi. Barulah ketika orang-orang sudah mulai familiar dengan yang namanya smartphone di tahun 2016, mereka merangsak masuk ke dalam. 3 aplikasi yang paling tua setahu kami adalah Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar. Di periode ini, judi online tidak se-hype pinjaman online. Berbondong-bondonglah akhirnya anak muda bahkan ibu-ibu mendownload aplikasi-aplikasi tersebut. Padahal bunga yang ditawarkan sangatlah tinggi. Bahkan, dalam beberapa narasumber, pinjaman online di awal-awal kemunculannya tidak bisa dicicil per bulan. Mereka berada di tenor 30 hari, 28 hari, 14 hari, bahkan ada yang 7 hari. Dan umpama pinjaman 1 juta yang cair 950.000, dengan tenor 28 hari, kalian harus balikin jadi 1,3 juta. Gokil sih ini. Inflasi emas aja dalam setahun naik kisaran 300.000. Ini sebulan sob. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan, cukup foto KTP plus nomor rekening bank, langsung masuk ke dalam rekening. Mereka terbuai akan hal tersebut, merasa mampu membayarkan pinjaman online lubang pertama. Mereka coba lubang kedua dan mulai impulsif berbelanja dan lain-lain. 1-3 lubang pinjaman online dicoba.
Mereka masih merasa sanggup untuk membayarkannya, dan dimulailah yang kita sebut lingkaran setan. Kemudian di tahun 2017 muncullah turunan pinjaman online dari 3 aplikasi yang gue sebutin barusan. Makin banyak pilihan pinjaman online lainnya seperti Dana Rupiah, Pinjaman Yuk, Rupiah Cepat, dan lain-lain. Nah, ini kisah nyata dari temen gue, dan dia setuju buat berbagi kisahnya ke kita. Awalnya dia pinjol 1-3 aplikasi karena merasa mampu untuk bayar. Namun, ternyata karena tenor aplikasi tersebut sangat cepat membuat dia kalang kabut. Mulailah lingkaran setan itu bekerja. Mereka mulai menggunakan sistem gali lubang tutup lubang untuk menutupi pinjaman sebelumnya. Dan kenapa bisa semudah itu dapat pinjaman? Iyalah, karena prosesnya hanya KTP. Anak 17 tahun pun sudah memiliki KTP, bukan? Akhirnya anak 17 tahun itu terjebak di dalam 14 aplikasi pinjol yang ada di Play Store. Mau tahu berapa banyak hutangnya? Dia sempat memiliki hutang sampai 100 juta rupiah lebih, sob. Gokil kan? Anak remaja dan ibu rumah tangga bisa punya hutang ratusan juta dengan hanya sekali sentuh. Wow, bukan? Dan bukan hanya itu, menurut sumber yang terpercaya, meskipun mereka melabeli aplikasi mereka dengan logo OJK, Otoritas Jasa Keuangan, namun nyatanya beberapa aplikasi tak terasa seperti diawasi oleh OJK. Karena dari sekian banyak aplikasi hanya Kredivo, Akulaku, dan beberapa lainnya yang dapat dicicil. Kegilaan pinjaman online gak sampai di situ. Yang paling nyebelin dari pinjaman online itu bukan hanya soal bunganya, namun cara mereka menagih nasabah-nasabah yang menunggak. Tapi apa korelasinya dengan OJK? Dan kenapa per satu kepala bisa memiliki hutang rata-rata 100 juta lebih? Jadi gini, yang gue bilang tadi, kenapa tidak terasa diawasi oleh OJK? Karena mereka memberikan bunganya itu tidaklah manusiawi, bahkan lebih besar dari bank konvensional manapun kala itu. Dan yang kedua, sistem penagihan mereka tidaklah manusiawi. Kenapa? Di hari pertama, kalian menunggak, kalian akan dikenakan denda harian besarannya hampir setengah dari bunga utama kalian. Kemudian akan terus bertambah sesuai hari kalian menunggak. Bisa jadi ketika kalian meminjam 1 juta nih, kemudian kalian lewat jatuh tempo misal 30 hari saja, maka bunga yang sudah dihasilkan adalah 3-4 juta. Yang bikin terkejut, mereka tuh membayarnya loh. Bang, sudah gila kali, masa iya mereka membayar? Ya, mereka bayar kawan-kawan sekalian, karena sistem penagihan pinjol adalah sistem main psikis. Alurnya gini nih. Mereka akan membentak, memaki-maki kalian dengan kata-kata yang tidak pantas. Mengancam akan menyebarkan aib hutang ke seluruh kontak kalian. Ah, kok ke seluruh kontak, Bang? Bukannya cuma kontak darurat aja yang dihubungin? Jadi, saat mendownload aplikasi pinjaman online tersebut, kalian akan diminta untuk mengizinkan aplikasi tersebut mengakses kontak dan lokasi kalian. Karena KTP dan data diri yang kalian isi menjadikan mereka memiliki alat untuk mengancam nasabah-nasabah ini ke tahap yang lebih ekstrim lagi. Sampai ada di beberapa kasus salah satu pinjaman online di periode itu membuat grup WA untuk seluruh kontak si nasabah yang menunggak dan menamai grup itu sebagai pembawa lari uang perusahaan. Gimana coba kalau kalian di posisi itu? Apalagi kalian Gen Z. Bercanda Gen Z. Semua kalau di posisi itu juga stres lah. Tujuannya sekali lagi membuat malu nasabah agar mereka membayar seluruh hutang mereka, dan itu berlaku ke seluruh nasabah yang menunggak. Dan di beberapa kasus terjadi bunuh diri dan menjadi gila karena tekanan yang diberikan oleh pinjaman online tersebut. Yang jadi pertanyaan, di mana peranan OJK di periode itu? Selaku badan pengawasan resmi milik pemerintah tentang pinjaman. Karena beberapa pinjaman online kala itu memang memasang logo OJK. Dan kalau memang itu secara ilegal dan OJK tidak pernah mengizinkan mereka untuk beroperasi di Indonesia dengan skema seperti itu, kenapa tersedia di Play Store? Lalu kemana badan pengawasan lain? Kenapa aplikasi seperti ini dengan skema seperti ini diperbolehkan di Indonesia? Semua itu terjawab pada 2020 ketika ekonomi dunia dilanda COVID-19
COVID-19. Dan ekonomi dunia lumpuh di saat pendapatan orang-orang ketahan karena pandemi. Dan mulai mau tidak mau orang tidak membayarkan pinjaman online kala itu. Dan penagihan pinjaman online masih sama seperti yang gue jelasin di atas. Disitulah peranan pemerintah akhirnya muncul untuk menganjurkan masyarakat untuk tidak membayarkan pinjaman online yang ilegal. Namun pemerintah tidak menyantumkan pinjaman online yang ilegal itu apa saja. Para aplikasi kembali lagi mengklaim bahwa diri mereka sudah terdaftar di OJK. Hal itu membuat masyarakat bingung. Namun tetap, gelombang COVID-19 di tahun 2020 membuat global gagal bayar pinjaman online di masyarakat cukup tinggi. Ditambah mungkin ada intervensi dari pemerintah membuat oknum-oknum nakal pinjaman online membenahi sistem bunga dan tenor. Hingga saat itu, kebanyakan dari mereka melakukan sistem tenor per bulan tidak seperti sebelumnya, dan suku bunga direndahkan. Namun masalah baru muncul. Karena tenor dan bunga yang sudah disesuaikan, timbullah kebiasaan baru di masyarakat. Dengan kehadiran judi online, yang dapat dengan mudah diakses di smartphone mereka. Gua bakalan bikin part 2 tentang sejarah munculnya pinjaman online dan kerusakan yang ditimbulkan. Oh iya, ini solusi buat kalian dari teman gue yang pernah terjerat pinjol ilegal. Cuma satu kok, jangan dibayar. Plus, nggak sampai di situ. Tujuan utamanya tuh jangan dibayar biar kalian nggak kena bunga yang sesuai aplikasi tersebut. Jadi kemungkinan pahitnya nanti bakal ada yang datang ke rumah kalian. Tenang aja, nggak usah takut. Kalian cukup hadapin mereka karena mereka sebenarnya baik-baik kok datang ke kalian. Nah, di momen itu tuh kalian bisa nego sama mereka. Karena dari pengalaman teman gue itu, dari belasan pinjol, ketika datang ke rumah, dia nego dan mereka cukup dibayar dengan apa yang kalian pinjam aja tanpa harus bayar bunganya. Intinya hadapin aja, nggak usah kabur. Karena yang namanya hutang ya memang harusnya dibayar, ya gak? Oke, thank you. Tetap stay tune terus di 100% dari nol karena kita akan tahu banyak hal tapi dimulai dari nol. Thank you, see ya.